Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah minggu kemarin Ibu kasih kalian tugas untuk mencari macam-macam perilaku konsumen, sekarang kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dasar apa saja yang ada dalam analisis perilaku konsumen. Untuk prinsip yang pertama, itu ada pendapatan terbatas dan kelangkaan. Jadi, dengan adanya dua masalah ini, itu memaksa konsumen untuk berpikir dua kali dalam menentukan pengeluaran atau konsumsi yang harus dilakukan. Jadi kayak kita aja punya pendapatan terbatas, tentu akan memikirkan terlebih dahulu kira-kira barang apa saja yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Jadi karena ada pendapatan terbatas itu, kita tidak bisa membeli apapun yang kita inginkan. Lalu prinsip yang kedua, itu ada konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat. Nah, biaya dan manfaat ini itu adalah dua aspek yang selalu dipikirkan oleh seorang konsumen dalam melakukan konsumsi. Jadi, kalau misalnya ada dua produk yang sama, manfaatnya sama, pasti konsumen pilihnya yang harganya lebih murah. Nah, itu. Tapi kalau justru ada harga yang sama, tapi manfaatnya yang berbeda, pasti si konsumen akan memilih yang manfaatnya lebih banyak dengan harga yang sama. Nah, itu. Lalu prinsip yang ketiga, konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. Nah, konsistensi seorang konsumen dipengaruhi oleh pengalaman dan orang sekitar. Konsistensi konsumen terhadap suatu produk itu akan mudah goyah ketika ada produk yang memiliki manfaat lebih baik dengan harga yang murah atau setara. Jadi kayak kita aja misalnya pakai suatu produk, ternyata tiba-tiba ada produk baru yang ternyata lebih bagus dan harganya lebih murah. Nah, otomatis konsistensi kita terhadap produk itu akan goyah atau akan terpengaruh, sehingga kita akan lebih memilih produk yang baru, yang harganya lebih murah dan juga dengan manfaat yang lebih baik. Lalu sekarang prinsip yang keempat, distribusi produk satu dengan yang lainnya. Nah, distribusi terhadap suatu produk dengan produk yang lainnya merupakan cara tepat untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen yang tidak pernah selesai. Selain itu, dengan adanya distribusi ini, konsumen akan lebih mudah mendapatkan kepuasan dari berbagai sisi. Dan prinsipnya yang terakhir, konsumen patuh pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Jadi dalam hukum ini berlaku semakin banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dihasilkan. Artinya, dengan adanya tambahan biaya, maka konsumen akan menghentikan konsumsinya terhadap barang tersebut. Lalu yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen menjadi hal yang mendasari pengambilan keputusan pembelian. Pembisnis tentunya penting mengetahui hal ini karena dapat membantu saat proses penyusunan strategi pemasarannya itu nanti akan seperti apa. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut James F. Engel. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Lalu, faktor yang kedua adalah perbedaan dan pengaruh individu. Nah, faktor yang kedua ini terdiri atas motivasi, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Nah, kelima faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah proses psikologi. Terdiri atas pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Baik, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.